Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ranustio. Saya dari kelas IE20C5 dengan NIM 352010293. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang diberikan dari dosen saya dari matkul Otomasi Industri. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Nomor satu adalah jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Oke, bentar dulu. Apa itu listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Dan bagaimana listrik itu bisa dibuat? Tenaga listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir, atau juga dari sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air yang mengalir. Seperti itu. Oke, langsung saja ke soal nomor 2. Apa yang dimaksud arus AC dan arus DC? Teman-teman pasti sudah pada tahu kan? Arus AC adalah atau yang bisa disebut alternative current, yaitu listrik yang besar dari arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Sedangkan arus DC, direct current, yaitu sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Dan di sini sudah ada contoh gambarnya untuk perbedaan arus AC dan arus DC. Dan lanjut soal nomor 3. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah? Lebih berbahaya mana? Oke. Arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu yang dinyatakan dalam suatu ampere. Dan tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Semakin tinggi tegangan listrik, maka arus listrik akan semakin besar pula, sehingga tegangan listrik yang tinggi akan lebih berbahaya dengan tegangan yang rendah. Jadi tegangan listrik yang tinggi itu lebih berbahaya daripada tegangan listrik yang rendah, gitu teman-teman. Saya akan menjelaskan soal nomor 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Penggunaannya ini. Penggunaan arus tinggi tegangan rendah yaitu pada kelistrikan mobil atau motor melalui baterai 12 volt melalui spool, maka arus listrik yang berasal dari baterai dapat ditingkatkan sehingga dapat menyalakan kelistrikan pada kendaraan. Sedangkan penggunaan tegangan tinggi arus rendah, penggunaan listrik tegangan tinggi yaitu seperti pada transmisi PLN, ke transformator atau trafo, dan ke rumah penduduk atau masyarakat seperti itu. Dan tegangan yang ditransfer dari gardu induk PLN bisa mencapai 150 kV. Selanjutnya nomor 5, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Banyak perusahaan yang mempekerjakan ratusan karyawan produksi, namun
perusahaan tetap harus ditutup pada saat cuti bersama atau proses pemeliharaan. Otomasi memastikan bahwa proses produksi tetap dapat berjalan dalam waktu yang lebih lama karena semua sudah dijalankan mesin. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan output perusahaan. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Dalam hal ini, produksi terkadang perusahaan harus menambah tugas baru. Akan ada biaya tambahan untuk mendapatkan dan melatih tenaga manusia untuk melakukan tugas baru. Akan tetapi, mesin dapat diprogram untuk melakukan tugas tersebut dengan biaya lebih rendah. Proses produksi pun menjadi lebih fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Proses produksi tidak lepas dari bahaya, apalagi dalam penggunaan peralatan berat yang penuh risiko. Otomasi industri memungkinkan penggunaan mesin dan robot untuk melakukan tugas-tugas yang berbahaya tersebut. Oke, sekarang soal nomor 6. Jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif, atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial menuju potensial rendah. Arus listrik positif adalah aliran yang bermuatan positif yang disebabkan oleh adanya perpindahan elektron. Sedangkan arus listrik negatif adalah aliran listrik yang bermuatan negatif yang bergerak mengisi kekosongan. Selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Oke. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar. Yang pertama sebagai kawat fase atau L, dan yang kedua sebagai kawat netral atau N. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase R, S, dan T, dan 1 kawat neutral atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Oke, berarti biasanya untuk yang tegangan tinggi-tinggi seperti pabrik atau industri itu menggunakan listrik 3 fase. Dan di sini sudah ada gambarnya instalasi listrik 1 fase dan instalasi listrik 3 fase. Yang selanjutnya soal nomor 8. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Oke. Arus pada PLN menggunakan arus AC, alternatif current. Alasan mengapa PLN menaikkan tegangan? Yang pertama, untuk mengurangi rugi daya pada pembangkit. Dan yang kedua, mengurangi jatuh tegangan pada ujung transmisi. Dan yang ketiga, menghemat biaya kabel konduktor. Itu alasan mengapa PLN menaikkan tegangan. Dan yang terakhir, soal nomor 9. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet. Bagaimana magnet itu bisa dibuat? Oke. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sedangkan kutub magnet
adalah daerah magnet yang berada di ujung-ujung magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana magnet itu bisa dibuat? Yang pertama, menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Dan yang kedua, menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Yang ketiga, mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon dikoreksi jika ada salah atau kurang jelas, atau boleh jika ada tambahan dari teman-teman boleh di-share di kolom komentar. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.